Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggiarsi Kasibuan dengan NIM 2102101883 akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup administrasi publik. Yang pertama, pada dasarnya, ruang lingkup administrasi publik meliputi aktivitas tulis-menulis, mengirim, dan juga menyimpan keterangan. Seperti yang kita ketahui bahwa administrasi adalah suatu kegiatan penyusunan dan juga perencanaan data ataupun informasi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, tugas pegawai yang bekerja pada bagian administrasi adalah melayani, mengarahkan, dan mengatur semua aktivitas organisasi sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan secara tertib dan efektif. Kegiatan ini disebut ruang lingkup administrasi, yang meliputi sebagai berikut. Kegiatan pengumpulan, kegiatan di mana karyawan mencari dan mengumpulkan data informasi yang detail, lalu kemudian menyimpannya agar dapat digunakan di lain waktu pada saat dibutuhkan. Yang kedua, kegiatan pencatatan, yaitu kegiatan yang berhasil mengumpulkan data, karyawan mencatat, menyimpannya dengan baik, dan mengirimkannya ke bagian lain untuk diproses jika diperlukan. Yang ketiga, kegiatan administrasi, yaitu kegiatan menganalisis data administrasi yang ada guna memperoleh hasil atau kesimpulan dari data tersebut. Yang keempat, kegiatan penyimpanan, yaitu kegiatan yang melindungi data-data tersebut dengan cara menyimpannya pada dokumen atau arsip sehingga suatu saat dapat dengan mudah ditemukan kembali jika ada yang membutuhkan. Yang kelima, pengiriman aktivitas, yaitu kegiatan mengirimkan data atau file dari pemangku kepentingan internal ke dalam organisasi atau pemangku kepentingan eksternal di luar organisasi ke departemen lainnya. Selanjutnya ada tujuan lingkup administrasi. Tujuan administrasi dibedakan menjadi dua tujuan, yaitu tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Yang pertama, tujuan ruang lingkup administrasi jangka panjang, yaitu tujuan administrasi yang ideal, biasanya memiliki kualifikasi yang tidak terbatas untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, ruang lingkup administrasi jangka pendek, yaitu tujuan administratif yang spesifik, memiliki ruang lingkup yang kecil dan kualifikasi sasaran yang terbatas, biasanya dibuat oleh sub-departemen organisasi untuk melaksanakan perintah administrasi di setiap sub-departemen organisasi. Selanjutnya, unsur-unsur ruang lingkup administrasi. Ruang lingkup administrasi terdiri dari beberapa unsur, yaitu organisasi, manajemen, communication, personil, keuangan, materi, pengurusan administrasi, dan humas. Masuk ke prinsip ruang lingkup administrasi. Diperlukan sistem administrasi yang baik untuk mengelola aktivitas perusahaan. Tujuannya adalah agar ruang lingkup administrasi bisa lebih tertib dalam mencapai tujuan perusahaan. Sebuah perusahaan yang dikelola dengan baik akan membantu Tujuannya adalah agar ruang lingkup administrasi bisa lebih tertib dalam mencapai tujuan perusahaan. Sebuah perusahaan yang dikelola dengan baik akan membantu pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya, prinsip perencanaan. Prinsip perencanaan juga berarti setiap proses yang harus dijadwalkan dan ditentukan sebelum dan tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri agar rencana berjalan. Yang pertama ada prinsip perencanaan, yang kedua ada prinsip penyederhanaan, yang ketiga prinsip penabung, yang keempat prinsip eliminasi, yang kelima prinsip merger.